juga kepada seluruh jajaran pengawas Kementerian Agama. Hari ini kami diberi kesempatan panjenengan berkenan untuk hadir dalam rangka kami memantaskan diri, khususnya saya sebagai kepala madrasah. Mudah-mudahan kegiatan ini yang merupakan rangkaian tugas amanah yang kita emban. Mudah-mudahan nanti memberikan dampak positif kepada di tahun 2017-2018 yang merupakan hasil dari PPDB kami, jumlah siswa kita di angka 731, kemudian 2018-19 786, 2019-2020 837, dan hari ini alhamdulillah di tahun 2020-2021 kita tetapkan 863 itu menjadi pagu yang nanti seterusnya mudah-mudahan menjadi salah satu frame kita dalam hal PPDB, Bapak. Jadi dari grafik ini sudah sepantasnya semuanya harus bersyukur ya. Ini tidak lepas dari doanya Bapak-bapak komite, sehingga yang saya maksud ukuran penilaian eksternal ya di sini, trust masyarakat ya di sini nih. Penilaian murni dari masyarakat itu adalah ketika trust masyarakat menjadi satu. Tim suwi karo pensiun. Usaha pengembangan madrasah. Mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. Mengembangkan struktur organisasi, pedoman, dan prosedur kerja organisasi madrasah yang sesuai dengan kebutuhan program, serta dengan menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Mengembangkan program baru untuk meningkatkan pencapaian target yang lebih tinggi. Terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul. Menerapkan berbagai teknik pembaharuan dalam pengelolaan pembelajaran serta mengembangkan potensi dan meningkatkan prestasi madrasah. Mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan. Dalam rangka mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui perencanaan kerjasama, memanfaatkan serta memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mengelola proses pencapaian 8 SNP sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Melalui pengaplikasian pengembangan kurikulum yang mengacu kepada standar isi, pengembangan proses pembelajaran yang mengacu kepada standar proses, sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada standar penilaian, dan melaksanakan penjaminan mutu pencapaian standar kompetensi lulusan. Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. Mengelola laboratorium madrasah, perpustakaan madrasah, usaha madrasah, dan koperasi madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen madrasah melalui pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dan promosi program madrasah serta prestasi yang telah dicapai oleh madrasah. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah. Dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, mampu mengembangkan sistem administrasi pengelolaan, administrasi pembelajaran, sistem pengelolaan perpustakaan secara efektif.
pelaksanaan tugas manajerial, menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan RKJM, RKT, RKAM dengan program lainnya berdasarkan data hasil evaluasi dalam pemenuhan 8 SNP, merumuskan visi misi sebagai arah pengembangan program RKJM, RKT, RKAS, dan program lainnya, menentukan strategi pencapaian tujuan madrasah dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur, menyusun program dengan rencana evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal, melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menunjukkan keteladanan dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, menunjukkan kedisiplinan sebagai insan pembelajar, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, menjadi contoh dan berbudaya mutu yang kompetitif dalam mendorong peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, melengkapi sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana belajar kondusif dan inovatif, memfasilitasi kegiatan-kegiatan guna meningkatkan budaya baca dan budaya tulis, memfasilitasi kegiatan-kegiatan lomba di bidang akademik dan non-akademik bagi seluruh peserta didik, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, menyusun perencanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan pembinaan berkala untuk meningkatkan mutu SDM madrasah, memfasilitasi guru dan staf administrasi guna meningkatkan kegiatan pembinaan kompetensi, serta menilai penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan di madrasah, mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, mengelola fasilitas prasarana dan sarana madrasah, mengelola perpustakaan madrasah, laboratorium madrasah, serta fasilitas penunjang madrasah lain, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik, menyusun perencanaan penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan kompetensi peserta didik, memiliki program pengembangan potensi dan prestasi peserta didik, memfasilitasi kegiatan-kegiatan guna meningkatkan pembiasaan melalui penanaman nilai-nilai, serta memfasilitasi seluruh kegiatan pengembangan diri bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, mengarahkan secara efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP dalam kegiatan IHT, workshop, rapat koordinasi, dan kegiatan MGMP atau KKG. Mengendalikan pelaksanaan KTSP berlandaskan kalender pendidikan, menerbitkan surat keputusan pembagian tugas mengajar, dan menerapkan aturan akademik. Memfasilitasi efektivitas, mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Merencanakan kebutuhan keuangan madrasah sesuai dengan rencana pengembangan madrasah. Mengupayakan sumber-sumber keuangan, baik dari luar madrasah maupun dari unit usaha madrasah. Mengkoordinasikan pembelajaran keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas prioritas dan efisiensi, serta membuat laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan madrasah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah. Mengelola administrasi, surat masuk dan surat keluar. Mengelola administrasi madrasah yang
meliputi administrasi akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan masyarakat. Pengembangan kewirausahaan menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah. Menggunakan metode, teknik, dan proses perubahan madrasah, menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berpikir guna menciptakan kreativitas dan inovasi. Mendorong warga madrasah untuk melakukan prakarsa, untuk melakukan hal-hal baru. Memberdayakan potensi madrasah secara optimal ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan produktif yang menguntungkan madrasah. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan madrasah, serta mencatat ide-ide baru dan dikembangkan. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa madrasah sebagai sumber pembelajaran peserta didik. Merencanakan kegiatan produksi atau jasa sesuai dengan potensi madrasah. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Mengidentifikasi masalah yang guru hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Merumuskan tujuan yang dilengkapi dengan target pencapaian yang terukur, serta mengembangkan instrumen supervisi. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Mengadakan pertemuan untuk menjaring data rencana pembelajaran dan menetapkan fokus kegiatan supervisi. Melaksanakan kegiatan pemantauan pembelajaran dan membuat catatan objektif dan selektif sebagai bahan pemecahan masalah supervisi, serta melakukan pertemuan refleksi, menganalisis catatan hasil observasi dan menyimpulkan hasil observasi. Menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan dalam bentuk kegiatan analisis butir soal, remedial, dan pengayaan bersama guru. Menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Memfasilitasi guru dalam merencanakan tindak lanjut perbaikan sistem penilaian hasil belajar. Melakukan pengecekan keterlaksanaan rekomendasi, melaksanakan pembinaan dan pengembangan supervisi, serta menggunakan data hasil supervisi untuk pemetaan ketercapaian program
dasar perbaikan siklus berikutnya. Hasil kinerja Kepala Madrasah, prestasi peserta didik, prestasi akademik peserta didik, prestasi non-akademik peserta didik, prestasi pendidik dan tenaga kependidikan, prestasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan, prestasi non-akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan, prestasi madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam, guru IPA MTSN 1 Ponorogo. Saya sebagai guru di MTSN 1 Ponorogo merasakan kemampuan IT. Ibu Kepala Madrasah kami, Ibu Nurul Nadia, selalu mengimplementasikan IT-nya di dalam pengontrolan pembelajaran di MTSN 1 Ponorogo. Salah satu contohnya adalah pada saat pelaksanaan rapor dinas atau evaluasi, beliau selalu menyiapkan materinya, disampaikan kepada kami dengan PowerPoint. Prestasi Kepala Madrasah. Tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah perubahan, tapi saya meyakini bahwa dengan komitmen yang penuh, konsistensi yang utuh, dan loyalitas yang tak bisa tergantikan dengan apapun, maka kita akan sampai pada satu idealitas yang kita inginkan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. Total Quality Management. Pendidikan dengan tantangan globalisasi, era digital, degradasi moral adalah tantangan terberat dalam membangun peradaban bangsa melalui lembaga pendidikan. MTSN 1 Ponorogo selama 4 tahun berkomitmen untuk 1. Meningkatkan trust masyarakat yang telah bisa kita buktikan, di mana dengan perolehan hasil PPDB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan dan ditutup pada PPDB tahun 2020 yang kita mengalami peningkatan secara pendaftaran peserta didik baru sejumlah prosentase 100% dari peningkatan pemerolehan peserta didik baru pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah capaian kita dalam melakukan eksistensi, mengukur kapasitas kelembagaan dengan membuktikan prestasi akademik dan non-akademik tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk seluruh pendidik MTSN 1 Ponorogo, di mana di tahun 2019 dan 2020 bisa kita nyatakan sebagai puncak prestasi MTSN 1 Ponorogo, ditutup dengan pemerolehan penghargaan sebagai madrasah terinovasi di tingkat Jawa Timur dalam sebuah lomba
dalam sebuah ajang LIPM tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian dalam hal komitmen kita menghadapi era digital, maka seluruh proses, seluruh pelaksanaan layanan, maka kita laksanakan dengan memaksimalkan digitalisasi. Sehingga apa yang kita lakukan untuk melayani customer atau pelanggan seutuhnya akan bisa berjalan dengan cepat dan efisien. Dalam hal penguatan madrasah riset, kita tidak henti-hentinya melakukan penelitian-penelitian, menjawab persoalan-persoalan yang semakin kompleks di dalam ruang pendidikan. Kita tingkatkan hasil karya anak melalui program karya ilmiah remaja dan hasil karya ilmiah guru melalui PTK, dan juga hasil karya riset dari kepala madrasah dalam bentuk PTM. Madrasah riset, madrasah literasi merupakan target pertama kita di 4 tahun perjalanan kami memimpin lembaga tercinta ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua support, atas semua trust yang hari ini menjadikan satu motivasi kami untuk terus berbuat konsisten dan melakukan percepatan-percepatan sehingga tidak ada lagi disparitas bahwa madrasah benar-benar layak menjadi pilihan utama masyarakat dalam menitipkan putra